Baik, kita lanjutkan tadabbur kita. Kita sudah sampai di surat Hud ayat yang ke 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'at rusuluna Luta si'a bihim wa dhaqa bihim dzar'a wa qala hadza yaumun 'asib. Pada pertemuan yang lalu kisah Nabi Ibrahim, kedatangan malaikat-malaikat yang memberi dua kabar gembira. Yang pertama, kabar gembira bahwa Nabi Ibrahim akan dikaruniai putra. Kabar kedua adalah kegelisahan Nabi Ibrahim dan juga istri beliau tentang Nabi Lut yang kaumnya memusuhinya. Dan kurang lebih tempatnya Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim adalah kurang lebih 150 kilo atau 200 kilo. Di saat Nabi Ibrahim bersama istri beliau mengetahui bahwasanya yang datang sebagai tamu itu adalah malaikat dan memberikan kabar gembira, pertama akan dikaruniai oleh Allah putra, yang kedua, aku ini, kata malaikat, diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaum Lut. Maka keluarga Nabi Ibrahim senang. Karena apa? Kasihan Nabi Lut dizalimi oleh kaumnya. Dan inilah mulai kisah Nabi Lut. Walamma ja'at rusuluna. Dan tatkala datang tadi malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian pindah ke Nabi Lut. Ja'at rusuluna, telah datang utusan kami, yaitu malaikat-malaikat Luta kepada Nabi Lut. Si'a bihim, dijailin oleh orang kaum Lut. Jadi malaikat-malaikat itu datang kepada Nabi Lut bertamu. Dan kalau bertamu kepada manusia menjelma, malaikat diberi oleh Allah kemampuan untuk menjelma sebagai manusia yang dengan kesempurnaannya sebagai manusia sangat ganteng, akan dalam berat murd, yang tidak berkumis dan tidak berjenggot, amrad. Malaikat menjelma sebagai laki-laki yang dengan paras ganteng, datang ke Nabi Lut. Sementara kaum Nabi Lut ini adalah kaum yang diuji dengan kelainan dalam urusan syahwat. Kaum Nabi Lut ini menyenangi sesama jenis. Jadi di satu kampung namanya kaum Sodom, sehingga disebut sampai hari ini istilah sodomi. Jadi kaum Nabi Lut itu adalah senang dengan sesama jenis, laki-laki senang dengan laki-laki. Mari kita memohon kepada Allah sesaat. Sekarang kita mendengar bahwasanya di negeri ini banyak kelainan-kelainan ini yang malah dikembangbiakkan, didukung, marak. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Mereka menjadi normal, hidup normal, menikah dengan lawan jenis, halal, punya keturunan yang soleh, solehah. Dan kami himbau kepada siapapun, kasih sayangilah mereka dengan cara jangan dukung mereka, akan tapi himbau untuk sadar takut kepada Allah, karena hukum homo ini besar. Homo ini hukumannya besar di hadapan Allah. Luti yang melakukan pekerjaan kaum Lut, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, namanya sihaq. Dan ulama menjelaskan ini termasuk minal kabair, dosa besar. Laki-laki dengan laki-laki hukumannya para ulama berbeda, menjadi 3 pendapat.
Ada pendapat keempat lemah. 3 pendapat kuat-kuat. Yang pertama, orang yang homo, laki dengan laki, hukumannya yang pertama adalah sama dengan hukuman zina. Hukuman di dunia. Kalau di akhirat pedih sekali. Hukuman di dunia disamakan dengan hukum orang zina. Dicambuk dan diasingkan 100 kali cambuk. Kalau dia belum pernah menikah. Kalau pernah menikah, seperti zina muhsan, dirajam sampai mati. Ini yang diambil dari sebagian ulama madhab Syafi'i. Sementara yang lain, ulama yang lain mengatakan hukumannya sesuai dengan hadis Nabi. Kalau kamu menemukan mereka, uqtul al-fa'il wal maf'ul. Bunuhlah yang melakukan dan yang dilakukan. Dibunuh, pendapat yang kedua. Masya Allah. Kalau hukuman di dunia masa saat selesai, setelah dihukum di dunia nggak ada hukuman akhirat. Akan tapi yang menyeramkan adalah hukuman di akhirat. Yang ketiga adalah seperti terjadi di kaum Lut sendiri. Dia bawa ke atas tempat yang paling tinggi lalu dijatuhkan. Masya Allah. Maka jangan dekati hal yang semacam ini. Na'udzubillah. Yaitu laki-laki dengan laki-laki dengan, mohon maaf, na'udzubillah, memasukkan ke lubang belakangnya, dan itu adalah dosa besar. Maka kalau kita mendengar berita saudara-saudara kita yang sudah mulai kena penyakit ini, maka ketahuilah dia dalam ujian yang amat berat. Bahkan kadang dengan laki wanita pun menjadi tidak syahwat. Bahkan sudah menikah pun ternyata masih saja melakukan, na'udzubillah, melakukan dengan yang sejenis. Karena itu ujian, artinya dia diuji oleh Allah dengan seperti kesenangannya sudah dirubah. Khawatir dia adalah hamba yang dipalingkan oleh Allah dari rahmatnya. Ada wanita istri di sampingnya, ternyata dia tidak puas tapi malah dengan laki-laki. Dan muqaddimahnya adalah mufakhadah antara 2 paha, dan ini hukumannya juga besar. Jangan dianggap sepele, jangan dianggap ini seperti mainan, haram. Adapun bagi wanitanya adalah hukumannya adalah ditakzir. Kalau wanita dengan wanita ditakzir sampai dia jera, dan ini juga dosa besar bagi wanita. Memang di sana ada pendapat lemah yang mengatakan dibunuh juga, tapi kebanyakan ulama mengatakan ditakzir, dihukum sekuat-kuatnya sampai mereka tidak melakukan lagi. Na'udzubillah. Untuk yang laki dengan laki ada pendapat lemah adalah juga ditakzir yang kuat. Yang jelas bukan masalah urusan hukuman di dunia ini. Di akhirat murka Allah. Saudara-saudaraku yang saat ini diuji oleh Allah dengan perasaan yang beda, yang aneh dengan sesama jenis, hati-hati, jangan dituruti. Itu adalah bisikan-bisikan setan untuk menghantarkan kepada liwat, kepada homo yang sesungguhnya, hingga pada akhirnya melakukan dan dapat murka Allah. Na'udzubillah. Maka doakan mereka. Sedih kita mendengar berita, Masya Allah, banyak katanya, grupnya sudah banyak. Allah. Karena kalau sudah dengan dosa-dosa semacam itu, musibah yang pernah Allah timpakan kepada Nabi Lut tidak mustahil Allah timpakan kepada umat Nabi Muhammad, gara-gara adanya orang-orang seperti itu. Kasih sayang mereka. Nah, malaikat ini datang kepada Nabi Lut dengan menjelma sebagai manusia yang tampan parasnya. Maka bagi yang sudah punya kelainan akan terpesona. Si abihim, jahil mereka. Melihat orang datang bertamu kepada Nabi Lut, pada ngintip di rumahnya. Ada yang naik ke atas genteng, ngintip, pokoknya pengen tahu ini laki-laki ini. Wa dhaqa bihim dzar'a. Sementara Nabi Lut itu sendiri dhaqa bihim, dhaqa dzar'a, ini dzira' dari kata dhaqa itu tangan pendek. Maksudnya apa? Enggak mampu untuk melakukan apa-apa. Mau mukul ibaratnya enggak mau ngapain enggak bisa melakukan. Dhaqa bihim dhar'a. Jadi nggak bisa. Jadi Nabi Lut hanya bisa diam karena apa? Memang ini orang banyak. Tidak ada mampu secara fisik beliau. Wa qala hadza yaumun 'asib. Oh, ini adalah
hari yang menyedihkan, hari yang menyusahkan sekali. Macam-macam pada Nabi Lut. Malu juga, tamunya diganggu. Yaumun syadid, yakni hari celaka, hari yang tidak baik, hari yang enggak enak ini nih. Aduh, aku punya tamu, tamuku diganggu, orang-orang begitu, malu dan macam-macam. Wa ja'ahu qaumuhu, dan datang kepada Nabi Lut qaumuhu yuhra'unahum, fa'ilnya hum. Yuhra'un adalah fi'il yang tidak pernah ada mabni, fi'il yang selalu mabni majhul, tidak ada mabni maf'ul. Nah, mabni fa'ilnya enggak ada, makni maklumnya enggak ada, selalu mabni majhul. Yuhra'una seperti junna adalah mabni majhul terus, junna fulanun, gila. Yuhra'un enggak ada yahra'un. Yuhra'una ilaihi, bergegas datang ilaihi kepada Nabi Lut. Untuk apa? Ya untuk laki-laki ini, malaikat yang menjelma sebagai laki-laki. Wa mim qablu kanu ya'maluna sayyiati, sebelumnya mereka adalah pelaku-pelaku kejelekan ini. Memang mereka sudah biasa melakukan kejelekan. Lah ini ada lagi, dianggap oleh mereka, wah ini adalah mangsa baru. Alhamdulillah. Qala ya qaumi, Nabi Lut menasihati mereka, ya qaumi, wahai kaumku, haula'i banati, jangan dengan laki-laki, tidak ada syariat. Banati, ada putri-putriku. Ulama mengatakan banati di sini adalah banatnya Nabi Lut sendiri, yang kemudian yang dimaksud adalah banati adalah banat yang ada di kampung tersebut. Kenapa? Laki-lakinya banyak, nggak mungkin anak Nabi Lut yang hanya beberapa dengan laki-laki banyak. Yang jelas Nabi Lut menawarkan tentang wanita, putrinya lah. Anggap saja ini yang kita ambil pendapat banati, putriku. Lalu bagaimana kok mereka kafir, tidak beriman, kok mau dinikahkan dengan putrinya? Syariat dulu boleh. Syariat dulu boleh, sebelum syariat datang syariat Nabi Muhammad ada. Boleh yang demikian. Syariat selagi datang syariat Nabi Muhammad, kalau sudah dilarang ya jangan. Baginda Nabi sebelum datang dapat risalah menikahkan putri-putri beliau dengan orang. Bahkan setelah datang risalah, sebelum ada larangan, sebelum datang risalah Nabi Muhammad menikahkan, sebelum datang mendapatkan wahyu. Seperti Sayyidah Zainab dan yang lainnya. Syariat dahulu boleh, maka jangan disamakan. Sehingga Nabi Lut itu mau memaparkan syariat, bukan syariat Nabi Muhammad. Jangan sampai berkata orang kafir kok dinikahkan dengan putri ini, Nabi bagaimana? Nah, ini syariat syar'u man qablana. Syar'u man qablana ada 3 syariatnya. Syariatnya Nabi terdahulu di hadapan syariat kita ini, yang pertama adalah syariat agama terdahulu yang disebutkan oleh Nabi, dikukuhkan oleh Nabi, adalah syariat kita. Yang kedua adalah syariat terdahulu yang disebut oleh Nabi lalu dibatalkan oleh Nabi, adalah bukan syariat seperti ini, pernikahan ini. Yang jadi khilaf di antara para ulama adalah syar'u man qablana syar'un lana, bukan syariat sebelum kita itu termasuk syariat kita adalah syariat yang syariat Nabi terdahulu. Yang diperdebatkan oleh para ulama adalah syariat Nabi terdahulu yang tidak dikukuhkan oleh Islam dan tidak dinafikan oleh Islam. Maka apakah boleh kita mengambil syariat itu? Ini khilafnya di situ. Dan syariat nabi-nabi seperti itu, Nabi Lut dan sebagainya, ini sudah dihapus oleh syariat Nabi Muhammad. Maka nggak boleh diterapkan hari ini. Maka tidak diperkenankan seorang muslimah menikah dengan orang kafir sama sekali. Karena sudah dinasakh. Taib. Haula'i banati hunna athhar lakum. Dengan wanita-wanita seperti itu, dengan anak-anakku, saya lebih bersih bagimu, karena halal kalau dengan pernikahan dengan lawan jenis. Wattaqullaha, takutlah kaumku kepada Allah, wahai kaumku takutlah kalian kepada Allah, wala
zuni fi dhaifi, jangan kau permalukan aku dengan kau berbuat begitu kepada tamuku. Alaysa minkum rajulun rasyid, apakah sudah ada di antara kalian laki-laki yang rasyid, punya pemahaman yang benar? Maksudnya kalian ini pada nggak paham, kalian ini sudah nggak paham nih. Pertanyaan ini, nggak ada yang berakal nih kalian nih. Dan memang bagi tabiat salimah, orang punya mental yang sehat, ya aneh laki-laki dengan laki-laki nggak akan mampu melakukan, akan bisa melakukannya. Bagaimana dengan binatang, dengan ini? Laki-laki dengan laki-laki pun ya mestinya nggak bisa syahwat. Makanya siapapun sudah mulai tanda-tanda penyakit ini harus segera dipangkas, kalau tidak akan menjadi penyakit berat yang rugi dia sendiri. Kenapa? Dengan yang halal tidak akan menemukan kepuasan yang sesungguhnya, karena kecenderungannya kepada sejenis. Seorang wanita yang punya penyakit semacam ini lalu tidak diobati, tidak ditanamkan rasa takut kepada Allah kalau itu haram, akhirnya mencoba-coba, masih main-main, biarpun sudah punya suami gantengnya seperti apapun, masih saja ke sana, adalah kebahagiaan terpangkas. Maka sesungguhnya dia telah diseksa oleh Allah dengan cara dihilangkan kesenangannya dengan yang halal, naudzubillah. Dan tidak ada musibah yang lebih besar di dunia ini kecuali di saat dicabut kesenangan kita dengan yang halal dan ternyata dicabut kebencian kita dengan yang haram. Itulah musibah yang sesungguhnya. Qalu, apa kata mereka kaum Nabi Lut? Laqad alimta ma lana min fi banatika. Laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin. Wahai Nabi Lut, wahai Lut, kamu sudah tahu kami itu tidak punya hajat kepada anak-anakmu. Kamu sudah tahu selera saya, kamu tahu kesukaan kami, kok mau kamu tawari? Ya. Wa innaka la ta'lamu ma nuridu, sungguh kau sudah tahu, Nabi Lut, kau sudah tahu tentang apa yang kami inginkan kok. Qala Nabi Lut hanya bisa berkata, "Lo anna li bikum quwwah, lo anna li bikum quwwatan." Kalau seandainya aku punya kekuatan, niscaya akan aku beresi kamu nih. Maksudnya apa? Kekuatan yang dinisbatkan kepada dirinya. Seorang nabi dengan yakin bahasanya Allah punya kekuatan. Akan tapi ini termasuk bentuk tawakal, artinya aku tidak punya kekuatan apa-apa untuk menghancurkan. Karena setelah ini akan ada kehancuran. Aku tidak punya kekuatan apa-apa. Kalau ada hukuman, Allah yang memberi, bukan saya. Nabi terdahulu hampir tidak ada syariat perang. Bukan tidak ada syariat perang, hampir tidak terjadi peperangan pada Nabi terdahulu. Ada syariat perang, ada terjadi peperangan banyak kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena syariat perang untuk baginda Nabi adalah termasuk bentuk kasih sayang dan rahmat. Sehingga di saat melihat kekuatan Islam, orang yang ingin memerangi Nabi Muhammad, dia akan bisa saja menarik diri lalu tobat dan masuk Islam. Tapi umat terdahulu di saat membangkang nggak pakai perang, diturunin azab langsung di balik bumi, diturunkan begini, nggak pakai perang, jadi langsung dihukum oleh Allah, nggak ada tawaran kasih sayang. Jadi ini masuk kasih sayang umat Nabi adanya peperangan itu. Kalau tidak membantah tidak diperangi, kalau melawan merusak buat kerusakan diperangi, agar yang lain sadar. Nabi Musa tidak sampai perang, padahal Nabi Musa juga punya kekuatan hebat, jago pukul, ibaratnya bisa memukul. Kekuatan Nabi Musa termasuk Nabi yang terkenal dengan fisik yang kuat, tapi tidak berperang. Berlari dikejar lewat mana? Laut Merah, tenggelamkan Firaun dan kaumnya. Kisah Nabi-Nabi ini, kisah yang kelima ini tentang Nabi-Nabi, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Nuh. Tapi baginda Nabi Muhammad diberi kesempatan umatnya untuk berpikir perang. Dan dalam berperang pun apa yang ada di hati baginda Nabi dan pejuang-pejuang yang tulus itu, harapannya adalah semoga peperangan ini tidak terjadi.
Dibatalkan. Dengan apa? Dengan kesadaran mereka dan berasyhadu an la ilaha illallah. Sungguh tidak ada dalam Islam misalnya Islam berperang dengan orang kafir, tak taunya orang kafir ikrar bersyahadat semuanya, nggak akan terjadi peperangan selanjutnya. Jadi saudara dan dipeluk. Mana ada peperangan semacam ini seperti kecuali dalam Islam. Lihat kalau perangan dalam Islam itu ada kebencian, dengki, dendam, dihancuri, sampai akar-akarnya, cicit-cicitnya dibunuh, dihancurin semuanya. Tapi cukup berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berhenti semuanya. Tidak. Asamu minni dima'ahum, terjaga darah mereka. Wa amwalahum, harta mereka. Nggak boleh diganggu setelah itu. Awi ila ruknin syadidin. Nah, ini ruknin syadidin, aku tidak punya kekuatan. Atau aku akan kembali kepada satu sandaran yang sangat kuat. Sandaran yang sangat kuat tiada lain siapa? Allah Jalla Jalaluh. Kembali kepada Allah. Qalu ya Lutu, qalu ya Lutu. Ini para malaikat-malaikat yang utusan Allah yang sudah datang itu berkata, Nabi Lut kan panik, dipermalukan. Nabi Lut panik dan dipermalukan, jadi kebingungan mau melakukan sesuatu. Nabi Lut nggak bisa, gelisah. Dan kegelisahan Nabi Lut ini dibaca oleh tamunya, dan Nabi Lut tidak tahu kalau tamunya ini malaikat. Berbeda kalau kisah Nabi Ibrahim itu akhirnya terungkap, baru sekarang tahu. Inna, kami ini, kamu jangan khawatir, inna rusul rabbik, aku ini utusan dari Tuhanmu wahai Lut. Apa maksudmu? Aku ini malaikat. Ketahuilah, aku berikan kabar kepadamu, lan yasilu ilaika, mereka ini orang-orang itu tidak akan sampai bisa menyakitimu. Menyakitimu nggak bisa, apalagi ke aku. Itu maksudnya, babil aula lebih. Maksudnya jangan khawatir Lut. Jangan khawatir. Kalau ada orang minum, bikin minum. Mohon maaf. Masya Allah. Jadi, ya Lutu, wahai Lut, inna, sesungguhnya kami, rusulu rabbika, malaikat-malaikat utusan Tuhanmu, lan yasilu ilaika, tidak akan bisa mereka menyakitimu, apalagi menyakiti aku. Tidak usah khawatir, tidak usah gelisah. Fa'asri, wahai Lut, asri, berjalanlah kau di kegelapan malam, bi ahlika, dengan keluargamu, bi qit'in minal laili, di sepenggal malam. Maksudnya ambil satu kesempatan di waktu malam nanti, ya paling tepat pertengahan malam akhir, kau keluar. Wala yaltafit minkum ahadun, dan jangan ada yang tolah-toleh. Yang sudah kau tinggalkan, yang kau bisa bawa bekal, bawa. Setelah itu jangan noleh ada yang ketinggalan di rumah, jangan. Ini aja pesan, karena dari Allah melalui malaikat ini. Dan sebetulnya memang istri Nabi Lut ini memang diberitahu Nabi Lut bahwasanya dia telah melakukan pengkhianatan, tidak mau memihak kepada mereka kaum. Seorang istri Nabi, tapi diuji dia adalah tidak mengikuti suaminya, sehingga oleh Nabi Lut akan ditinggal. Dan siapa Nabi Lut akan ditinggal, dia berkata, enggak, saya tobat, saya menyesal, saya ikut-ikut. Cuman itu hanya takutnya, takut zahir, bukan takut batin kepada Allah, bukan beriman kepada Allah, makanya ngikut Nabi Lut dalam rombongan keluar di tengah malam. Umat Nabi Lut semuanya berjalan, dan sudah dibilang jangan tolah-toleh, jangan noleh. Istri Nabi Lut bersama rombongan ini pada sesungguhnya semula, karena sudah ikrar tobat, menyesal, maka diterimalah sebagai seorang nabi yang harus terbuka hatinya, lapang hati, lapang dada, diterima. Berjalanlah di kegelapan malam. Cuman di saat itu
Rupanya ada penasaran, dan memang dia adalah nasibnya minal ghabirina, wanita yang tertinggal dari rombongan-rombongan orang-orang selamat. Di saat berjalan penasaran, noleh ke belakang karena ada suara. Suara apa itu? Hukuman Allah yang diturunkan. Dengar suara, noleh, ngelihat kaum pada ribut, keluar dia. Nggak ikut rombongan suaminya, makanya dia minal, termasuk golongan orang-orang yang tertinggal. Illam ra'atak, kecuali peristrimu itu yang akan keluar dari rombongan ahli iman dan rombongan dari keluargamu. Innahu musibuha, bencana itu akan menimpanya. Musibah akan menimpa istrimu, ma asabahum, apa yang menimpa mereka, apa yang menimpa mereka. Allah turunkan hukuman. Setelah keluar di tengah malam, terlepas dari kampung tersebut, baru nanti akan datang musibah. Inna ma'idahumus subh. Inna ma'idahumus subhu, jadi yang telah Allah janjikan hukuman itu akan ditimpakan nanti waktu subuh tiba. Waktu subuh tiba. Alias subhu biqarib, bukankah subuh adalah sangat dekat kalau sekarang? Dari sekarang ini menjelang malam, subuh dekat. Akan segera datang musibah kepada mereka. Falamma jaa amruna, setelah datang apa yang Allah berlakukan dari urusan Allah, yaitu hukuman, datanglah hukuman Allah. Ja'alna 'aliyaha safilaha, di balik bumi itu, yang atas jadi bawah. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Sudah begitu diturunkan sijil, pernah disebutkan, anak kecil hafal ayatnya, tarmihim bihijaratin min sijil. Sijil itu dari tanah liat yang dibakar lalu mengeras menjadi batu, dan itu dibakar membara, diturunkan. Kalau tayran ababil membawanya, dijatuhkan kepada. Kalau tidak turun hujan, hujan batu. Mandud ini beriring-iringan, bukan datang satu selesai, tidak, beriringan. Kayak kalung permata yang dirakit, dirangkai. Kemudian musawwamatan 'inda rabbik, semuanya itu sudah diberi tanda, bahasa ini miliknya si fulan, ini akan jatuh, sudah nyari bosnya, langsung jatuh hukuman ini, nyari yang mereka itu. Wa ma hiya minadh-dhalimina biba'id, hal yang demikian ini adalah kejadian begini itu, ini peringatan. Ayat ini disebut terakhir bukan untuk kaum Nabi Lut, sudah mati, sudah hancur. Untuk kita, hukuman Allah yang seperti itu tidak akan jauh dari orang yang berbuat zalim. Zalim di sini artinya melanggar aturan Allah. Maka siapapun yang melanggar aturan Allah, maka ketahuilah, wa ma hiya minadh-dhalimina biba'id, hukuman itu tidak akan jauh. Naudzubillah. Maka kami seru kepada semua dari kita agar musibah dijauhkan oleh Allah dari kita. Mari kita semuanya berusaha menjauhi yang dilarang oleh Allah dan menjalankan perintah Allah. Wa ma hiya minadh-dhalimina biba'id. Kalau hamba-hamba Allah ini melakukan kejahatan-kejahatan, kezaliman-kezaliman, pembangkangan-pembangkangan kepada Allah, maka dengar, wa ma hiya minadh-dhalimina biba'id, hukuman itu tidak jauh bagi orang zalim. Dan kalau sudah hukuman ditimpakan kepada orang zalim, tidak akan menimpa kepada yang zalim saja, orang baik pun akan kena bersama mereka. Maka dari itu, kalau kita membiarkan kemungkaran terjadi di kiri kanan kita pun, tinggal kita juga menunggu musibah yang ditimpakan mereka akan menimpa kepada yang lainnya. Maka disyariatkan kita untuk menegakkan kebenaran dan memerintahkan kepada menegakkan kebenaran, memerintahkan kepada kebaikan, menghentikan kemungkaran. Adapun cara babnya beda. Yang jelas semua dari kita jangan ridho kalau ada kemungkaran di kampung kita, karena tidak ada kemungkaran kecuali itu sesungguhnya adalah seruan dari manusia kepada Allah untuk mendatangkan siksa.
Semoga Allah mudahkan kita untuk menjalankan perintahnya. Allah mudahkan kita untuk menjauhi larangannya. Allah merindukan kita kepada kebaikan dan Allah membencikan kita kepada keharaman. Dan semoga Allah membuka pintu halal untuk kita seluas-luasnya dan menutup pintu haram. Dan musibah yang sudah Allah timpakan semoga Allah angkat, Allah yang menurunkan, dan hanya Allah bisa mengangkat. Wabah corona akan berakhir insyaallah. Allah berkat Ramadan yang akan datang. Sebelum Ramadan insya Allah sudah berakhir. Oh kecil, enteng bagi Allah. Tapi niat, setelah Syawal aku akan lebih banyak meningkatkan kebaikan. Bukan rencana-rencana kemaksiatan yang dilakukan setelah pandemi selesai, bukan. Justru kita tingkatkan. Yang baik semakin baik. Yang juru dakwah semakin semangat berdakwah, yang menuntut ilmu semakin serius, yang punya kekayaan semakin bersemangat untuk berderma, yang pejabat ingin menjadi pejabat yang ahli surga. Terus niatkan. Kalau tidak kita biarkan kezaliman ataupun kita ikut kezaliman, wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Ingat hukuman Allah sangat mudah. Kemudian ada tambahan lagi, supaya kita tidak suudzon. Jika Allah menimpakan musibah kepada satu kaum, itu jangan serta-merta juga kita menuduh kalau kaum itu adalah kaum membangkang semuanya. Bisa jadi memang ada pembangkang 1, 2, 3, kemudian Allah timpakan musibah, tapi bagi sang pembangkang adalah hukuman. Tapi bagi orang-orang soleh dan baik yang ada di tempat tersebut adalah pengangkatan derajat. Jangan sampai memahami ayat ini lalu kita pergi ke Aceh dengan tsunami lalu mencaci orang Aceh. Lalu kita membaca gempa di Palu lalu mengatakan orang Palu begini. Oh nggak boleh. Ingat tadi kami sampaikan bahwasanya ada kemungkaran terjadi kalau Allah timpakan musibah. Yang beriman pun juga kena, cuman bedanya kalau untuk orang yang beriman yang sudah menegakkan kebenaran tapi kok masih kena musibah, maka sesungguhnya akan menjadi sebab pengangkatan derajat. Bagi orang yang tidak beriman, hukuman muqaddimah, hukuman di akhirat. Hukumannya muqaddimah di dunia. Bagi yang punya dosa adalah pengampunan dosa. Seperti itu. Wa ila madyana akhahum Syu'aiba. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang Nabi Syu'aib. Semoga Allah memberikan pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bissawab.